Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan telah nyatakan di dalam anak-Mu, Yesus Kristus. Dan kami bersyukur atas karya-Mu Roh Kudus yang telah membawa kami, memimpin kami kepada kebenaran, melahirbarukan kami, dan akhirnya memberikan iman kepada kami, sehingga kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa, dan kami membutuhkan juru selamat. Serta kami juga bersyukur Roh Kudus terus berkarya membawa kami untuk hadir dalam persekutuan, sehingga kami bertumbuh bersama, sehingga kasih kami, pengorbanan kami betul-betul teruji dan terbukti di dalam hidup ini. Dan kami akhirnya dibawa dalam bersaksi, terima kasih Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami bersyukur ada kesempatan Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami merindukan melalui firman Tuhan ini, Roh Kudus memberikan penerangan bagi kami, untuk kami mengerti lebih dalam kebenaran-Mu, dan membawa hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Selamat pagi semua. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada pembelajaran firman Tuhan kita pada saat ini, kita bersama-sama akan membaca Alkitab terlebih dahulu. Kita akan membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 37 sampai 38. Injil Yohanes pasal 18 ayat 37 sampai 38a. Jika sudah mendapatkan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku hadir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Ya. Tema kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan membahas tentang satu pertanyaan yang sangat krusial. Dan bahkan pertanyaan ini pun bisa menimbulkan berbagai perubahan sejarah dalam kehidupan manusia. Yaitu tentang apa? Apa itu kebenaran? Pertanyaan tentang apa itu kebenaran, dalam bahasa Latinnya itu quid est veritas. Apa itu kebenaran? Kalau berbicara tentang kebenaran, Bapak Ibu, maka sepanjang sejarah kehidupan manusia kita akan melihat tidak akan ada titik penyelesaian ketika kita akan membahas tentang kebenaran. Mengapa? Ada banyak fakta, terjadi peperangan antar bangsa, kerajaan antar kerajaan silih berganti berkuasa. Karena apa? Karena ada klaim-klaim kebenaran yang merasa mereka miliki. Lalu klaim-klaim kebenaran itulah yang akhirnya membuat banyak manusia terjadi perselisihan juga. Sehingga ketika kita bertanya, apa itu kebenaran? Dalam kajian filosofis, ketika kita mengkaji apa itu kebenaran, kita pun juga nanti akan memiliki pandangan bahwa kita masing-masing punya kebenaran. Dan ini menarik Bapak Ibu, fenomena dunia pada saat ini, kenapa sejarah itu berganti-ganti. Ada masa kejayaan kerajaan Persia, ada masa kejayaan kerajaan Yunani, ada masa kejayaan kerajaan Romawi, dan terus berganti-berganti. Kenapa? Karena pada waktu itu semua mengklaim memiliki kebenaran. Dan akibatnya manusia yang mengklaim memiliki kebenaran dan satu lagi memiliki kebenaran, ketika bertemu terjadi konflik. Dan konflik itu akhirnya berimbas kepada siapa yang punya otoritas, siapa yang punya kekuasaan, maka klaim kebenarannya yang menang. Karena itu ada seorang filsuf postmodern, dia mengatakan, Foucault mengatakan, kebenaran itu intinya adalah kekuasaan. Tetapi kita nanti akan mengkaji, betul nggak demikian? Ada yang mengatakan bahwa kebenaran itu kekuasaan. Mengapa? Siapa yang punya kekuasaan, sekalipun pendapatnya dia salah, jadi benar. Karena itu era zaman sekarang kita memasuki yang namanya era postmodernisme. Di mana era pada saat ini orang-orang mulai mengatakan bahwa kebenaran itu konsensus kita bersama. Kalau saya mengatakan ini adalah masker, tetapi Bapak Ibu dalam satu ruangan mengatakan ini adalah mixer, maka saya tetap salah.
Walaupun saya mengatakan ini masker, walaupun dalam perspektif orang-orang modern mengatakan ini masker, tapi kalau konsensus ruangan ini mengatakan ini mixer, tetap semua suara mayoritas menang. Nah, ini menjadi sebuah dilema Bapak Ibu, karena itu dalam konsep Volkert, kebenaran itu adalah siapa yang memiliki kekuasaan itu akan memiliki kebenaran. Dalam artian apa betul ini benar gitu. Sekalipun saya salah, tapi kalau saya punya kuasa, yang salah bisa saya benarkan. Karena itu filosofi kebenaran ini pun juga meresap dalam kehidupan hukum di Indonesia. Makanya jangan heran kenapa kita bisa mendapatkan fenomena ada orang salah jadi benar, ada orang benar bisa jadi salah. Karena filosofi kebenaran mulai bergeser. Nah, kita melihat pada zaman modern banyak penemuan-penemuan teknologi, banyak rumus-rumus logik yang diklaim itu sebuah rumus yang paten untuk sebuah kebenaran. Tetapi apakah pemikiran kebenaran dalam era modern itu menjawab kebutuhan manusia? Ternyata tidak juga Bapak Ibu. Faktanya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pada Perang Dunia Kedua di kota Hiroshima dan Nagasaki, produk dari pemikiran modern tentang kebenaran, teknologi, itu akhirnya menghancurkan kehidupan manusia di Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom dijatuhkan. Kurang lebih ada 210.000 jiwa itu mati. Bayangkan 210.000 jiwa itu kalau jadi jemaat gereja berapa banyak itu dan berapa kali ibadah gitu ya. Mati hanya karena bom atom. Itu produk dari filosofi kebenaran dalam era modern. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ketika menjawab pertanyaan apa itu kebenaran, quid est veritas, maka kita akan banyak berbenturan dengan fakta-fakta kehidupan. Sehingga jangan heran mengapa gereja pun mengalami konflik. Dan mengapa kita pribadi juga mengalami konflik. Bapak, Ibu, dan saya dan saudara-saudari pasti pernah punya pengalaman, kita pernah mengalami konflik dengan orang lain. Dan kalau ditelusuri, dikaji, dan dibedah lebih mendalam dalam pikiran kita, dalam hati kita, ternyata ending dari ujung akar dari konflik itu adalah karena kita punya klaim kebenaran. Karena saya tidak mau disalahkan, karena saya punya kebenaran, maka konflik terjadi. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena itu gereja kadang-kadang juga mengalami kondisi demikian. Karena apa? Kita mengklaim bahwa kita ada kebenaran dan orang lain juga ada kebenaran, sehingga ketika bertemu semua jadi konflik. Oleh karena itu ini menarik ketika kita mengkaji pertanyaan daripada Pilatus, quid est veritas? Apakah itu kebenaran? Bagaimana nanti kita akan melihat fakta-fakta kebenaran tersebut. Nah, Bapak Ibu, seperti pengantar saya tadi, di mana kita akan memahami tentang prinsip kebenaran. Ada dua pendekatan, saya menggunakan dua pendekatan Bapak Ibu. Memang secara filosofis, ada banyak pendekatan-pendekatan untuk kita bisa mengklaim itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi hanya dua yang saya paparkan pada saat ini, yaitu tentang pendekatan secara subjektif. Subjektif itu adalah pribadi, lepas pribadi manusia Bapak Ibu. Di mana masing-masing dari kita memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda, memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, memiliki latar belakang budaya yang berbeda, memiliki latar belakang pengalaman hidup yang berbeda. Dan kita akhirnya mengklaim bahwa apa yang kita sudah alami itu adalah benar bagi kita pribadi lepas pribadi. Nah, ini namanya kebenaran dalam konteks subjektif diri kita. Dan ini sifatnya relatif Bapak Ibu. Sehingga kalau kita bertemu, masing-masing dari kita akan mengklaim kita punya kebenaran. Kita masing-masing mengklaim bahwa diri kita benar. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita manusia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang kedua itu ada kebenaran namanya kebenaran objektif. Yaitu kebenaran yang bersifat mutlak, absolut. Sekarang menjadi pertanyaan, di antara kedua pendekatan ini, manakah yang bisa dipertanggungjawabkan pada era masa saat ini Bapak Ibu? Oleh karena itu Bapak Ibu, ada sebuah pengalaman yang menarik ya dari Isaac Newton ketika dia mengemukakan tentang hukum teori gravitasi. Bagaimana sebuah benda yang memiliki massa mau tidak mau itu akan terkena hukum gravitasi. Jika ada di bumi ini, itu akan terkena hukum gravitasi. Dan prinsip gravitasi itu mutlak. Dimanapun berada, kapanpun waktunya dan siapapun akan mengalami. Nah, ini adalah konsep pemikiran tentang prinsip gravitasi dan setelah diuji itu ternyata bisa diakui secara universal atau secara menyeluruh di seluruh dunia. Tidak ada benda di dunia ini yang tidak terkena hukum gravitasi.
maka artinya di situ ini adalah metode kebenaran dalam era modern, yaitu semua itu objektif, tidak ada benda yang tidak ada kena hukum gravitasi, dan itu bisa dibuktikan. Tetapi yang pertama, subjektif, siapa yang bisa membuktikan kebenaran yang ada dalam perasaan kita? Siapa yang bisa membenarkan kebenaran yang ada di dalam hati kita? Nah, ini Bapak Ibu menjadi tantangan. Oleh karena itu di sini kita melihat bersama bahwa kalau kita berpijak bahwa kebenaran itu relatif, maka kita akan sering terjadi konflik. Ada banyak konflik di dunia ini karena apa? Semua negara mengklaim kebenaran. Fenomena yang terbaru pada saat ini adalah adanya perang antara Ukraina dengan Rusia. Dan kalau kita lihat media sosial, lebih baik kita jangan banyak berkomentar Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita bukan orang-orang yang ada di lapangan dalam konflik tersebut, dalam perang tersebut. Tapi kalau kita melihat media sosial, ada banyak perspektif. Ada yang mengklaim secara subjektif bahwa Rusia yang benar, ada yang mengklaim secara subjektif bahwa Ukraina yang benar. Jadi relatif. Oleh karena itu mari kita berdoa saja untuk konflik ini agar mereda. Karena kita tidak bisa memutuskan benar dan salahnya, karena kita bukan pelaku di dalamnya. Dan kita justru akan menjadi hakim yang tanpa kedalaman menyelidiki sesuatu. Nah, ini menjadi sebuah fenomena. Tetapi Bapak Ibu, ketika belajar tentang apa itu kebenaran, maka dalam sebuah buku yang ditulis oleh Pak Stefri Indra Lumintang dalam buku Teologia dan Misiologia Reformed, di situ menuliskan begitu banyak prinsip-prinsip teologi bahwa di dalam iman Kristen kita sudah memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang sudah teruji Bapak Ibu. Kebenaran dalam iman Kristen adalah kebenaran yang objektif. Yaitu apa? Berdasarkan Alkitab, ada objeknya Bapak Ibu. Ada sesuatu yang memang kita fokuskan, yang kita buktikan untuk menjadi dasar kebenaran, itu Alkitab. Makanya dalam teologi reform itu ada namanya sola scriptura. Sola scriptura itu basic kebenarannya, itu bersifat objektif. Kita menyatakan segala klaim itu berpusat pada Alkitab. Lalu yang kedua konsisten, koheren, saling berkaitan, universal, dan absolut, mutlak. Bapak Ibu kalau membaca dalam buku-buku teologi Kristen, itu ada buku yang tulis Edwin X. Palmer yang berjudul The 5 Point of Calvinism, atau 5 poin tentang ini ya, Calvinis, itu tentang ajaran tentang keselamatan yang disingkat dengan tulip. Itu menunjukkan bagaimana pada abad-abad 16, 17, 18, di situ orang-orang Kristen, pemikir-pemikir Kristen sudah berusaha bagaimana menghasilkan sebuah pemikiran, sebuah konsep-konsep ajaran Kristen yang tahan uji. Dan salah satunya ajaran tentang 5 poin Calvinism, yaitu tentang tulip, ya. Bagaimana mengajarkan bahwa manusia rusak total karena dosa. Lalu manusia juga dikatakan bahwa karena kita berdosa, oleh karena itu kita tidak bisa memilih untuk menyelamatkan diri. Harus ada karya Allah, itu namanya unconditional election. Kita diselamatkan, dipilih tanpa syarat. Lalu Yesus menebus kita, dan penebusan itu bersifat terbatas kepada orang-orang yang memang dipilih untuk diselamatkan. Karena darah Yesus tidak mungkin tercurah dengan mubazir. Pasti tercurah, dan endingnya yang mendapat curahan darah Kristus pasti diselamatkan. Lalu kita juga tidak bisa menolak keselamatan, karena keselamatan adalah karya Roh Kudus. Siapa yang diperbaharui oleh Roh Kudus dibawa ke dalam kebenaran akan hidup dalam kebenaran, dan itu dijamin sampai akhir zaman. Ini adalah sebuah konsep pemikiran teologi Kristen yang sudah teruji berabad-abad Bapak Ibu sebagai sebuah konsep kebenaran. Nah, ada hal menarik Bapak Ibu, dalam sejarah kekristenan, iman Kristen kita Bapak Ibu sudah banyak dihajar dengan teori-teori modern. Salah satu teorinya ialah bagaimana ada konsep tentang teori pengkajian historis kritis. Jadi Alkitab ini sudah pernah dibongkar-bongkar oleh banyak orang saintis, oleh banyak orang-orang yang teolog yang pada waktu itu mungkin tidak percaya Alkitab firman Allah. Dibongkar sejarahnya, dibongkar kata-katanya, bahkan dikaji ulang. Bahkan ada yang sempat mengatakan bahwa ada banyak mitos dalam Alkitab. Itu namanya kajian-kajian kritis Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Saya mengamati kekristenan akhirnya lolos uji Bapak Ibu. Sekalipun Alkitab sudah banyak dikritik, dari abad ke abad dikritik, tapi hingga saat ini kita masih bisa membaca Alkitab. Sudah lolos uji. Tetapi pengkritikan ini Bapak Ibu sekarang sudah bergeser arahnya.
Kekristenan sudah kebal dengan kritik-kritik dan akhirnya kita sudah bisa mempertahankan iman Kristen. Sebagai contoh Bapak Ibu, ada sebuah perdebatan pada waktu itu antara apologet Kristen bernama J. Adams berdebat dengan seorang teolog dari non-Kristen bernama Shabir Ali. Pada waktu berdebat, J. Adams pada waktu itu ditanya, Alkitab sudah dipalsukan karena Alkitab sudah banyak terjemahannya dalam berbagai bahasa, dan ketika diterjemahkan pasti ada kekurangan-kekurangan. Karena itu kata Shabir Ali, Alkitab dipalsukan. Tetapi J. Adams menjawab bahwa sekalipun ada banyak terjemahan dan juga ada banyak penulisan-penulisan Alkitab kembali, tetapi Alkitab hingga saat ini tidak kehilangan substansi dan tidak kekurangan substansi yang pada intinya membawa orang yang membacanya memahami tentang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Alkitab meskipun sudah banyak penerjemahan, tapi tidak kekurangan substansi, tidak kehilangan intinya untuk membawa orang yang membacanya mengenal Yesus Kristus. Nah, ini statement yang luar biasa Bapak Ibu ketika menghadapi pengkritik Alkitab. Dan pada saat ini, salah satu kelompok non-Kristen, agama non-Kristen itu sekarang sedang berhadapan dengan teori historis kritis. Lalu diam-diam mereka mengadopsi pemikiran-pemikiran Kristen untuk menjawab kritik tersebut. Salah satunya yang digunakan Shabir Ali, yang tadi pernah menolak pendapat dari J. Adams. Ternyata diam-diam pendapat itu diserap ketika ada pertanyaan, karena penelitian arkeologi semakin berkembang. Lalu ada kritik sejarah terhadap satu kitab tertentu, sehingga ditanyakan kepada dia, bagaimana dengan Alkitab Anda, kitab di agama Anda? Sudah ada penemuan arkeologi yang mengatakan bahwa sejarah yang terjadi di kitab ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara literal, secara historis. Ini banyak penyimpangan. Jawaban Shabir Ali apa? Jawabannya adalah, meskipun kitab ini sudah banyak penterjemahan juga, ada kesalahan sejarah, tetapi tidak akan mengurangi isinya untuk membawa orang kepada keselamatan, tapi keselamatan pada agamanya sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Kita sebagai orang Kristen sebenarnya harus belajar mengetahui bahwa sudah banyak pemikiran-pemikiran penting dalam iman Kristen kita yang bisa dipertanggungjawabkan pada saat ini. Tapi karena kita malas, akhirnya pemikiran-pemikiran penting itu tidak terpakai oleh kita sebagai orang Kristen. Dan pada akhirnya apa? Pemikiran yang harusnya itu menjadi produk kita, itu akhirnya diambil oleh kelompok lain. Dan itu diklaim sebagai produk dari mereka. Nah, apakah kita siap demikian Bapak Ibu? Nah, ini perlu menjadi perenungan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, perlu kita belajar. Teologi perlu nggak? Sangat perlu. Karena kekristenan kita, kalau kita tidak berteologi, siap-siap saja. Kita bisa saja menjadi orang Kristen yang pada saat ini mungkin bisa masih berstatus Kristen. Tetapi ketika ada orang mempertanyakan apa yang kita imani, seperti nanti Pilatus bertanya apa itu kebenaran, bagaimana kita meresponnya? Nah, kita akan melihat bersama Bapak Ibu bagaimana sikap terhadap kebenaran yang dilakukan oleh Pilatus. Istilah apa itu kebenaran dalam bahasa Yunaninya itu yaitu ti estin aletheia. Tidak terbaca di situ ya. Ya, ti estin aletheia. Dalam bahasa Yunaninya itu aletheia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan baik-baik ya, ada istilah yang menarik ya. Aletheia itu adalah kebenaran yang sungguh-sungguh ya. Kebenaran yang di dalamnya ada kejujuran, kebenaran yang sudah siap diuji. Itu aletheia. Bukan kebenaran yang tidak tahan uji, tapi kebenaran yang siap dibuka. Makanya kalau kita mengatakan kita sudah memiliki aletheia, apakah kita menjadi orang yang sudah siap dibukakan diri kita? Siap untuk diuji. Tapi kalau belum siap diuji, ini belum bisa kita terapkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, kita melihat bersama ada istilah menarik dalam Vulgate ya, atau kitab Latin itu menggunakan istilah quid est veritas. Kata veritas tersebut ternyata memiliki arti kebenaran dalam artian ada penghormatan. Ada penghormatan. Kalau merujuk dalam bahasa Yunani, pertanyaan Pilatus itu bersifat pertanyaan yang serius. Sebenarnya itu pertanyaan yang penting. Tapi kalau kita melihat di dalam bahasa Latin, quid est veritas, veritas itu konsep kebenaran, tapi di dalamnya ada unsur respect, menghormati, dan juga di situ ada unsur ada keseganan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyimpulkan bahwa ketika Pilatus sedang bertanya kepada Yesus,
Maka kalau berdasarkan kalimat tersebut, Pilatus itu sesungguhnya sedang menunjukkan sikap hormat kepada Yesus. Nah, mengapa dia bisa memiliki sikap hormat kepada Yesus ketika dia mengajukan pertanyaan apa itu kebenaran? Mengapa? Kalau kita melihat, di situ tidak lepas dari input daripada istrinya. Kalau kita melihat Injil Matius, pada waktu Yesus dihadapkan Pilatus, di situ istrinya sempat memberi input kepada Pilatus, suaminya, bahwa jangan mencampuri urusan orang yang tidak bersalah secara hukum ini. Karena istri Pilatus sangat terganggu dalam tidurnya pada waktu malam hari sebelum akhirnya kejadian Yesus dibawa ke Pilatus. Istrinya memberikan input kepada suaminya. Oleh karena ini kita melihat bahwa ketika Yesus dihadapkan Pilatus, di situ menunjukkan bagaimana Pilatus sebenarnya sudah punya konsep bahwa dia tidak ingin mencampuri kasusnya Yesus. Terkadang istri memiliki peran penting bagi seorang pejabat, Bapak Ibu. Pilatus tidak serta-merta terprovokasi hasutan orang Yahudi bahwa Yesus itu pemberontak. Imam-imam datang membawa Yesus dengan hasutan dia pemberontak. Dia melarang kami membayar pajak dan berbagai alasan diberikan kepada Yesus. Tetapi ternyata Pilatus tidak serta-merta terprovokasi oleh hasutan orang Yahudi. Mengapa? Karena istrinya sudah menasihati jangan terlalu banyak mencampuri urusan orang yang tidak bersalah ini. Nah, di sini menunjukkan ternyata istri memiliki peran penting. Para suami yang saat ini memiliki jabatan, karir yang tinggi, tetaplah mau mendengarkan nasihat daripada pasangannya. Ini juga penting. Siapa tahu nasihat daripada pasangan tersebut membuat kita lebih bijaksana, menyeimbangkan kemauan kita. Ketika ego kita mungkin sudah ingin membuat sebuah target, tapi terlalu banyak perhitungan-perhitungan yang sifatnya itu tidak real. Kita butuh seorang pendamping untuk menasihati kita agar kita membuat perhitungan dengan wajar. Nah, sama seperti Pilatus, istrinya berperan untuk memberikan input kepada Pilatus agar jangan banyak mencampuri urusan tentang Kristus ini. Sehingga dampaknya apa? Pilatus tidak cepat terprovokasi. Karena istrinya, akhirnya Pilatus tidak menjadikan Yesus sebagai lawan politik yang serius. Karena pada waktu itu konteks yang serius, masalah yang serius adalah jika Yesus terbukti sebagai lawan politik daripada Pilatus. Baru itu masalah serius, tapi ternyata tidak terbukti. Dan itu akhirnya membuat Pilatus berpikir ini bukan musuh yang serius ini tidak mengancam. Bahkan akhirnya Pilatus berani memutuskan Yesus tidak bersalah. Tetapi keputusan Pilatus Yesus tidak bersalah itu dalam konteks ketika dia memahami Yesus tidak ada urusannya dengan politik. Dan Yesus tidak ada urusannya dalam pengancaman kekuasaan dia. Nah, tapi yang kedua Bapak Ibu secara konteks. Pertanyaan Pilatus tentang apakah itu kebenaran, itu memang pertanyaan yang penting diajukan oleh Pilatus. Tetapi banyak teolog seperti Calvin dan juga Matthew Henry, bahkan Dave Hagelberg mengomentari bahwa pertanyaan yang penting yang diajukan oleh Pilatus, tetapi sayang sekali Pilatus menunjukkan sikap yang meremehkan sesuatu yang penting. Sehingga kalau berdasarkan konteks kita melihat bersama, Pilatus tidak mau meneruskan mendengarkan Yesus. Makanya kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 18, ayat yang ke-38 itu 38a, dan kalau di 38b kita melihat belum sempat Yesus diberikan kesempatan untuk menjelaskan what is truth, apa itu kebenaran, apakah itu kebenaran. Pilatus sudah pergi meninggalkan Yesus, pergi keluar dia. Di sini menunjukkan Pilatus tidak mau meneruskan mendengarkan Yesus. Maka hal itu menunjukkan suatu pertanyaan ejekan, seolah-olah Yesus lebih tahu yang benar daripada Pilatus yang seorang ahli hukum. Jadi di sini Pilatus mulai meremehkan pertanyaan yang penting, yang seharusnya itu butuh jawaban langsung dari Yesus. Pilatus meremehkan karena merasa bahwa saya ini penguasa, gubernur, saya juga ahli hukum. Kalau masalah tentang menentukan siapa benar salah, saya lebih ahlinya siapa Yesus. Dia juga orang Yahudi. Siapa dia? Kompetensi saya lebih tinggi daripada dia. Di sini mulai ada sikap angkuh juga dari Pilatus, sehingga Pilatus pada waktu itu meremehkan sesuatu yang sedang dia tanyakan. Dia meninggalkan begitu saja. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu, dengan demikian sebenarnya ada pertanyaan penting dari Pilatus, namun tidak ada sikap yang serius dari Pilatus untuk mendengarkan jawabannya.
Kita menjadi orang Kristen kadang-kadang demikian Bapak Ibu. Ada sesuatu pertanyaan yang penting yang kita mau tanyakan tentang iman Kristen kita, tentang hidup kita kepada orang-orang gembala atau mungkin majelis dan sebagainya, atau mungkin hamba Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tidak memiliki sikap yang serius untuk mendengarkan jawabannya. Kita bisa mempertanyakan sesuatu yang penting, namun kita tidak serius mau mendengarkan jawabannya. Contoh, ketika kita mungkin minta konseling kepada gembala jemaat, kita sering tidak serius mendengarkan jawabannya. Yang kita harapkan adalah orang mengikuti mau kita gitu, tanpa kita mau mendengar nasihat. Kita sering tidak serius. Kita mungkin pernah bertanya tentang waktu kapan ibadah. Gak tahu Pak Gembala yang tahu. Apakah di sini ada yang banyak bertanya, Pak Gembala kapan ibadah, jam berapa, terus di mana tempatnya. Tapi ternyata tidak serius untuk hadir ibadah. Apakah ada yang demikian Pak Gembala? Mudah-mudahan gak ada di sini ya, puji Tuhan Pak kalau gak ada ya. Serius sekali mempertanyakan kapan ibadah. Itu kan esensi bagi kita ya, ibadah itu esensi. Mempertanyakan tempatnya, Pak Gembala share lokasinya dong, jamnya berapa, terus ini apa, di mana ininya, lokasi dan sebagainya. Setelah itu gak ada hadir. Nah ini pertanyaannya serius tapi ternyata respon tidak serius. Lalu selanjutnya lagi kita juga melihat pengalaman, kita pernah mempertanyakan tentang Alkitab. Kita mau belajar Alkitab, kita bertanya Alkitab ini punya kita orang Kristen, tapi ternyata kita tidak punya sikap serius terhadap Alkitab. Kita mungkin serius bertanya kepada gembala, Pak Gembala, di mana saya bisa membeli Alkitab? Saya ingin punya Alkitab. Sudah dikasihkan Alkitab, sudah membeli Alkitab, tapi ternyata tidak ada tindakan serius untuk mempelajari Alkitab. Ini sama-sama dengan karakter Pilatus. Pertanyaannya serius tapi tidak ada tindakan yang serius, tidak ada respon yang serius. Kita juga bisa mempertanyakan pelayanan. Mungkin di sini mudah-mudahan tidak ada ya Pak Gembala yang tahu pengalaman ini juga, dan juga kita semua pasti menyadari. Kita mungkin mempertanyakan, aku ingin pelayanan, kapan waktu pelayanan, kapan latihan, jadwalkan saya. Tapi ternyata tidak ada sikap yang serius dalam pelayanan. Setelah dijadwalkan tidak ada pelayanan. Apa justru malah minta digantikan. Nah ini kadang-kadang menjadi sikap-sikap yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena itu kita harus bertobat dalam hal ini. Orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus kepada kebenaran pasti mendengar suara Yesus. Karena itu Yesus mengatakan, siapa yang dipimpin oleh kebenaran, dia akan mendengar suara Kristus. Pilatus sempat memikir tentang hal yang serius, tentang kebenaran, tapi tidak mendengar suara Yesus. Oleh karena itu jangan sampai kita juga demikian. Kita sudah mengklaim kita percaya Yesus, tapi kita tidak mendengar apa yang menjadi perintah Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat teks firman Tuhan, siapa yang benar di antara ketiga orang ini? Kata aletheia, kebenaran itu dalam perjanjian baru ditulis 109 kali. Nah, kata ini menarik Bapak Ibu, nanti kita akan renungkan bersama. Yang pertama ada orang-orang Yahudi ya, imam-imam secara khusus imam-imam bait suci. Di antara mereka siapakah yang benar? Kita akan menguji bersama. Yang pertama, kalau kita membaca dalam ayat-ayat sebelumnya ya, dalam ayat-ayat 28 sampai juga ayat yang ke-36, di situ kita akan melihat ada orang-orang Yahudi, ayat 28 ya sampai ayat yang ke-32, orang-orang Yahudi, imam-imam, mereka itu kita dapati dalam teks tersebut, mereka terlihat melakukan banyak tradisi. Bahkan hal itu diperlihatkan di hadapan Pilatus. Saking mereka menjaga seolah-olah mereka punya kepercayaan, mereka punya agama, mereka punya tradisi yang begitu kokoh dan juga dianggap sebagai yang benar. Masuk ke tempat Pilatus, ke pengadilan itu, gedung pengadilan tidak mau. Karena ada konsep bahwa mereka mau merayakan Paskah. Jadi mereka tidak mau menajiskan diri dengan hadir ke dalam tempat pengadilan, di mana tempat tersebut adalah tempat non-Yahudi. Jadi sudah ada yang namanya tempat haram dan ini ya halal juga di dalam konteks mereka. Mereka tidak mau masuk ke tempat orang non-Yahudi karena mereka mau merayakan Paskah. Akibatnya apa? Ketika mau bertemu dengan Pilatus, mereka tidak mau masuk ke gedung pengadilan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berprofesi sebagai seorang hakim, ada orang mengadu kasus, tapi tidak mau masuk ke rumah Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ada banyak komentar mengatakan Pilatus karena nasihat istrinya, dia masih menunjukkan sebuah kerendahan hati untuk mau menerima orang-orang Yahudi yang tidak mau masuk ke gedung pengadilan. Sebenarnya dia bisa menggunakan otoritasnya. Kalian
mengadu kepada saya tapi tidak mau masuk ke tempat saya, pulang aja. Tapi Pilatus tidak demikian Bapak Ibu. Nah oleh karena itu ini kita melihat bersama bagaimana orang-orang Yahudi, imam-imam itu betul-betul menjaga tradisi. Sampai-sampai mereka tidak mau masuk ke gedung pengadilan karena mereka mau makan Paskah. Mereka berkata kepada Pilatus, mereka tidak mau menghukum orang karena itu melanggar Taurat. Tapi kalau kita melihat di dalam bagian Injil yang lain, ternyata mereka bersepakat, sudah punya kesepakatan ingin membunuh Yesus. Jadi kita melihat orang-orang Yahudi, bagaimana kebenaran mereka, apakah bisa teruji, apakah lolos uji secara moral. Mereka mengatakan tidak mau melanggar hukum Taurat, tetapi apa yang kelihatan yang mereka lakukan seolah-olah benar, itu ternyata adalah tindakan yang palsu Bapak Ibu. Kita melihat bersama, mereka sejatinya sudah membuat keputusan. Dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 53, di situ mereka sudah sepakat memutuskan untuk menghukum, membunuh Yesus. Mereka sudah sepakat merencanakan pembunuhan kepada Yesus. Tetapi di depan Pilatus, mereka seolah-olah memperlihatkan bahwa mereka adalah orang yang bersih, tidak ada melakukan pembunuhan. Mereka adalah orang yang bersih tanpa rencana-rencana kejahatan. Mereka adalah orang yang kudus tanpa mereka melakukan tindakan kriminal. Tapi sebenarnya di balik itu, mereka sebenarnya adalah orang yang jahat. Karena mereka sudah merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Mereka terlihat melakukan Taurat, tetapi sejatinya melanggar Taurat. Orang-orang imam-imam tersebut terlihat tidak membunuh, tetapi telah merancang dan memutuskan pembunuhan terhadap Kristus. Para imam-imam kelihatan menjaga kekudusan, bahkan tidak mau masuk ke tempat pengadilan. Namun mereka ternyata memaksa pengadilan untuk memutuskan menyalibkan Yesus. Gaya mereka menjaga kekudusan, tidak mau masuk ke tempat pengadilan dengan alasan itu tempat non-Yahudi. Tapi ternyata di luar gedung pengadilan mereka memaksa pengadilan membuat keputusan untuk menyalibkan Yesus. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu, akhirnya Pilatus mengatakan, dalam diskusi dengan Kristus, Pilatus mengatakan, apakah aku orang Yahudi? Ungkapan Pilatus ini Bapak Ibu adalah ungkapan yang sebenarnya mendiskreditkan orang Yahudi. Dalam artian begini, ketika Yesus akhirnya menjawab pertanyaan dari Pilatus, ketika Pilatus bertanya apakah engkau seorang raja, lalu Yesus menjawab engkau sendiri yang mengatakannya, tetapi di situ Yesus juga memperdalam apakah itu dari hatimu atau dari masukan dari orang lain. Makanya Pilatus mengatakan, apakah aku orang Yahudi? Itu sebenarnya sindiran Bapak Ibu. Artinya apa? Pilatus tahu mereka yang datang mengadu itu yang memprovokasi bahwa Yesus adalah kriminal, pemberontak. Pilatus tahu karakter mereka. Mereka juga tidak benar. Karena itu ada sindiran, apakah aku orang Yahudi? Seolah-olah aku ini orang yang memang berkelompok untuk sengaja mau menyalibkan kamu, Yesus. Apakah aku ini orang Yahudi yang memang sengaja untuk menghukum kamu, menghukum mati, menyiksamu? Sebenarnya itu kritikan Pilatus terhadap orang Yahudi. Pilatus tahu karakter orang Yahudi pada waktu itu yang melaporkan Yesus secara khusus. Ini adalah respon dari jawaban Yesus yang mempertanyakan pertanyaan Pilatus. Nah, ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Pilatus tahu kualitas kebenaran hidup dari orang yang melaporkan itu imam-imam dari Bait Allah. Hukum Taurat yang mengajarkan agar jangan menyogok, tetapi ternyata para imam rela menggunakan uang untuk menyogok Yudas Iskariot. Ini Bapak Ibu ternyata secara moral siapakah yang benar dari tokoh-tokoh Alkitab tersebut? Ternyata imam-imam gagal. Sekalipun kita melihat mereka melakukan hukum Taurat, mereka mengatakan bahwa mereka hidup kudus, melakukan Taurat, mereka tidak akan menyogok, mereka tidak akan mencuri, tetapi ternyata mereka sudah menyogok Yudas Iskariot. Kadang-kadang kita mungkin bisa menampilkan kehidupan kekristenan demikian. Kita mungkin tidak akan menyogok dan sebagainya. Di depan hamba Tuhan kita bisa mungkin menunjukkan hidup yang benar. Tetapi Bapak Ibu hati-hati, kita bisa gagal ujian hidup yang benar kalau kita ternyata seperti para imam-imam ini. Yang kedua Pilatus. Istilah aletheia kita dapat temukan ya, melihatnya dalam diri Pilatus ya. Ketika Pilatus sebagai seorang gubernur Yudea itu ketika memiliki fungsi hukum. Pada prinsip hukum Yunani itu berlaku aturan agar mendengarkan kesaksian sebelum menjatuhkan vonis. Mendengarkan kesaksian memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri. Beda dengan hukum Yahudi dan para imam. Siapa yang sudah kedapatan bersalah, kesaksian 1-2 orang itu sudah membuat orang yang terhukum itu bisa dihukum mati.
seperti kasus perempuan yang kedapatan berzina. Itu sudah langsung dihukum tanpa diberikan kesempatan membela diri. Tetapi dalam hukum Romawi beda. Pilatus menerapkan prinsip mendengarkan kesaksian dulu, lalu akan mempertimbangkan ada betul tidak ini ada kesalahan. Nah, Pilatus telah mendapatkan masukan dari istrinya agar jangan mencampuri perkara orang benar. Istilah benar di situ menggunakan kata dikayosune dalam Matius 27 ayat 19. Dan hal ini terbukti bahwa Yesus tidak melakukan kejahatan secara politis. Pertanyaan yang mengintegrasi dari Pilatus kepada Yesus intinya ingin mencari kepastian apakah Yesus memberikan ancaman secara politis. Tetapi akhirnya didapati Yesus mengarahkan Pilatus untuk memahami bahwa dia itu tidak ingin menjadi raja secara politis. Tetapi kerajaan yang dikatakan Yesus adalah kerajaan yang bersifat rohani. Maka fakta ini akhirnya membuat Yesus tidak mendapat kesalahan di mata Pilatus. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang menjadi sebab Yesus akhirnya dibenci oleh imam-imam besar? Apa yang menjadi sebab Yesus dibenci oleh para orang-orang yang berada di bait suci? Karena apa? Karena Yesus tidak mau menjadikan dirinya raja bagi mereka. Bukan Yesus mengkritik mereka, tidak, itu hal sepele. Tapi Yesus tidak mau memenuhi tuntutan mereka untuk menjadi raja. Tidak mau memenuhi tuntutan mereka untuk menunjukkan mujizat. Tidak mau memenuhi tuntutan mereka untuk menunjukkan sebuah mujizat bagaimana tentara Romawi itu bisa ditundukkan. Yesus tidak mau menunjukkan itu kepada mereka, para tokoh-tokoh imam bait suci. Tidak mau dia tunjukkan. Karena Yesus tidak mau menunjukkan dirinya, menyatakan dirinya sebagai raja, dan tidak mau menunjukkan mujizatnya untuk menjatuhkan kekuasaan Romawi, dia jadi dibenci oleh imam-imam. Untuk apa kita mendukung Yesus sebagai Mesias kalau dia tidak memberikan kontribusi secara politis untuk membebaskan kita menjadi bangsa Israel, membangun kerajaan Israel? Untuk apa kita membela dia? Kalau kita tidak membela dia, justru sekarang dia sudah mengancam posisi kita sebagai imam di bait suci. Lebih baik kita hukum mati saja. Pilatus sudah memahami Bapak Ibu dalam pengadilan sistem Romawi bahwa Yesus dibenci karena dia tidak mau mengakui dirinya sebagai raja secara politis. Karena Pilatus mendapati Yesus mengakui dirinya raja secara rohani. Kerajaannya bukan dari dunia ini. Karena hal itulah Pilatus mengatakan, oh Yesus ini dibenci karena dia tidak mau menjadikan dirinya raja. Coba Yesus mau menerima tawaran untuk menjadi raja secara politis bagi orang-orang Yahudi. Memang William Barclay membuat penjelasan bahwa ketika ada pengadilan Pilatus, sebenarnya yang hadir itu adalah orang-orang yang memang membenci Yesus. Karena sudah disetting oleh imam-imam besar. Jadi tempat pengadilan itu tempat yang tertutup Bapak Ibu. Tempat yang tertutup dan itu tidak bisa dimasuki semua orang. Orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus Hosana bagi anak Daud, itu tidak mendapat kesempatan masuk ke ruang pengadilan. Mereka itu hanya ada di luar. William Barclay menambahkan bahwa yang ada di dalam adalah orang-orang imam-imam besar plus orang-orang Yahudi yang sudah disogok untuk membenci Yesus. Sehingga ketika Pilatus mengatakan, siapa yang aku bebaskan? Bebaskan Barabas. Itu sudah satu suara. Mereka sudah adalah orang-orang yang memang sudah disetting yang mendukung Yesus tidak akan diizinkan masuk ke ruang pengadilan, tetapi yang tidak mendukung Yesus diizinkan masuk ke ruang pengadilan. Dan itu sudah diatur oleh imam-imam besar. Bayangkan mereka mengatakan ingin melakukan hukum Taurat, tapi ternyata mereka rela mati-matian menghabiskan banyak waktu sampai subuh, sampai pagi, hanya untuk mengawal supaya Yesus dipastikan dijatuhi hukuman. Nah ini menarik Bapak Ibu konteksnya. Nah kita melihat bahwa ternyata Pilatus sudah tahu dasar mengapa Yesus itu dibenci. Karena dia tidak mau mengakui diri sebagai raja. Nah ini dasar politisnya. Pilatus sejatinya memiliki kemauan untuk mempertahankan Yesus agar Pilatus punya kesempatan belajar tentang Yesus, mempelajari ajaran-ajaran daripada Yesus. Tetapi ternyata Pilatus kita dapati goyah juga. Ketika ada suara mayoritas yang meminta supaya Yesus dihukum salib, Pilatus akhirnya tidak bisa mempertahankan keputusan hukumnya. Bukankah Pilatus sudah memberikan keputusan, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Tapi ternyata keputusan itu tidak bisa dipertahankan ketika ada tekanan-tekanan mayoritas. Nah Bapak Ibu dalam kehidupan kita, ke depannya nanti ada banyak anak muda juga di sini akan menjadi pemimpin.
Kita mungkin bisa menjadi anak muda yang idealis pada saat ini. Kita mungkin bisa menjadi anak muda yang suka mengkritik gereja dengan sangat ideal. Kita mungkin berpikir bahwa saya ingin gereja tanpa masalah. Bagus masukannya. Tapi kita harus menyadari konsep teologi bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan manusia yang berdosa itu ada dalam gereja. Maka tidak ada gereja tanpa masalah. Semua gereja pasti memiliki masalah dalam porsinya masing-masing. Karena itu adalah sebuah pemikiran yang tidak konsisten secara logis ketika kita berpikir adanya gereja yang ideal dalam dunia ini. Tidak ada. Semua manusia berdosa dan manusia yang berdosa di dalam gereja. Oleh karena itu pasti setiap gereja punya kemungkinan bermasalah, apapun itu masalahnya dan beragam masalahnya. Nah, kita melihat yang ketiga, Yesus. Kita melihat Yesus menyatakan bahwa kerajaannya itu bersifat rohani. Kebenaran itu hanya ditemukan di dalam Yesus. Ini adalah suatu misteri kenapa Pilatus tidak mendengarkan Yesus lebih jauh. Apakah itu pertanyaan dari ejekan dari Pilatus? Kita melihat bersama Bapak Ibu, kebenaran Kristus adalah kebenaran yang totalitas dari karyanya. Kebenaran itu tidak perlu Yesus katakan secepatnya kepada Pilatus, namun melihat karya penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus, maka sudah sangat lebih cukup menyatakan bahwa perkataan Yesus sungguh terbukti. Memang ada pertanyaan, what is truth? Apakah itu kebenaran? Dan Yesus pun sebenarnya juga tidak akan memberikan jawaban juga secepat itu kepada Pilatus. Tetapi akhirnya Pilatus bisa mendapatkan jawaban tentang kebenaran itu ketika menyaksikan Yesus disalib dan akhirnya mati dan bangkit. Dan berita itu pasti membuktikan bahwa ternyata betul dia benar. Bahkan seorang kepala pasukan yang menyalibkan Yesus pun akhirnya mengatakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Tanpa Yesus banyak bicara dalam karyanya, dalam tindakannya, apa yang dilakukan, ketaatannya kepada Bapa sampai menuju salib, akhirnya bisa membawa orang memahami apa itu kebenaran, siapa Yesus, dan apa yang dia lakukan, salah atau tidak. Itu akhirnya terbukti dari karyanya, dari tindakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, kadang-kadang untuk menyatakan apakah diri kita salah atau tidak, kita mungkin bisa juga menerapkan pola jangan terlalu banyak ngomong membela diri. Kita tunjukkan, misalnya kita kalau kita dituduh korupsi, memang ada waktu. Kita mungkin membela diri dengan menyatakan tidak korupsi dengan memberikan bukti-bukti iya. Tapi juga tunjukkan sebuah karya kehidupan yang membuktikan bahwa kita orang berintegritas. Ketika orang mengatakan kita berbohong, tunjukkan sebuah karya kehidupan yang menunjukkan integritas kita. Ketika orang mengatakan bahwa kita adalah orang yang lemah, tunjukkan sebuah karya kehidupan yang menunjukkan bahwa kita kuat dalam menghadapi tekanan. Ketika orang mengatakan bahwa kita tidak bisa apa-apa, tunjukkan sebuah karya kehidupan yang menunjukkan kita mampu melakukan banyak hal, meskipun dalam segala keterbatasan. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Yesus tidak mau banyak ngomong untuk menjelaskan apakah itu kebenaran kepada Pilatus. Tetapi melalui tindakan Yesus, akhirnya itu semua bisa dijawab. Semua orang akhirnya menyadari bahwa betul dia adalah kebenaran itu sendiri. Yesus Kristus adalah kebenaran sejati. Kebenaran Kristus sudah teruji secara pribadi Bapak Ibu. Sampai saat ini tidak ada bukti yang mampu meruntuhkan pribadi Yesus yang memiliki moralitas ilahi. Sampai saat ini belum ada bukti Bapak Ibu yang mampu meruntuhkan moralitas Yesus sebagai pribadi yang memiliki moralitas ilahi. Bahkan dalam hal pengajaran, Yesus mengajarkan tentang kasih. Bahkan kasih yang diajarkan Yesus bernilai sangat tinggi, berbeda dengan dunia. Jika orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ini sangat berbeda Bapak Ibu. Jika ada orang membencimu, memusuhimu, doakan mereka. Ajaran yang sangat berbeda dengan dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah yang diajarkan Yesus ini berlaku universal? Apakah semua orang menerima konsep kasih yang diajarkan Yesus? Ya, secara universal semua orang menerima konsep kasih yang diajarkan oleh Yesus. Itu artinya dari segi pengajaran terbukti bahwa apa yang diajarkan Yesus berlaku universal. Selanjutnya lagi, kita melihat bahwa di dalam karyanya, apa yang dilakukan Yesus itu sudah terbukti benar. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca Injil, ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu bukan untuk show of power, bukan untuk menunjukkan sebuah power, menunjukkan siapa dirinya, bukan hanya sekedar itu. Tetapi mujizat yang dilakukan oleh Yesus untuk membuktikan integritas perkataannya.
Ketika dia mengatakan bahwa dia datang untuk membebaskan, menyembuhkan, itu terbukti dengan mujizat yang dia lakukan. Tetapi ada banyak pelaku-pelaku mujizat pada saat ini ketika melakukan mujizat hanya untuk show, untuk menunjukkan siapa dirinya, untuk siapa supaya dirinya dikenal banyak orang dan akhirnya orang memuja-muja dia, mengikuti dia. Ini beda dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus melakukan mujizat bukan untuk show of power, tapi untuk membuktikan integritas perkataannya, integritas dari karyanya. Dengan demikian, tidak ada yang diragukan lagi tentang kebenaran yang sejati adalah Yesus. Kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, lalu bagaimana sikap kita saat ini? Mari kita sedia belajar firman-Nya, bersekutu bersama Kristus dan melayani Tuhan. All truth is God's truth. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Ini adalah kutipan dari Arthur F. Holmes dalam sebuah buku yang ditulisnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami belajar tentang sebuah pertanyaan yang krusial. Apakah itu kebenaran? Dan pada saat ini kami menyaksikan bahwa kebenaran itu adalah kebenaran yang terbuka, teruji. Dan kebenaran itu sudah melewati berbagai kritik-kritikan. Dan terbukti Yesus sampai saat ini adalah kebenaran sejati. Seperti yang dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kebenaran itulah yang telah ditunjukkan oleh Kristus dan sudah diuji. Bagaimana pribadi Kristus adalah moralitas yang ilahi. Bagaimana pengajaran Kristus berlaku universal. Dan semua orang merindukan menerapkan pengajaran Kristus. Dan bagaimana karya Kristus akhirnya memberikan sebuah kepastian, menunjukkan bahwa itu berlaku bagi semua orang. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Karena itu karya penebusan Kristus berlaku universal. Karena semua manusia berdosa dan membutuhkan keselamatan daripada Kristus. Demikian juga kami yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Kami mau Tuhan, biarlah kebenaran-Mu itu melekat dalam hati kami. Kebenaran-Mu menumbuhkan iman kami. Dan kebenaran-Mu membawa kami untuk hidup mempermuliakan-Mu. Dan kebenaran-Mu Tuhan mempertahankan keberadaan kami di dunia pada saat ini. Di tengah-tengah orang pada saat ini sibuk mencari ajaran-ajaran, kebenaran-kebenaran yang nyaman bagi perasaan sendiri. Tetapi pada saat ini kami mau fokus kepada kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.